Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka ibadah kita dengan satu pengakuan. Ibadah pada pagi hari ini kita alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Yang demikian bunyi firman Tuhan.
Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, amin, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersihkan bersama Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 3. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, dan kami ingin belajar sedikit dari firman-Mu ini Bapa. Kiranya apa yang kami renungkan hari ini membawa dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu dengan cara bagaimana kami bertindak dan melakukan sesuatu kepada sesama kami. Nyatakanlah semua buat kami Bapa, dan terangilah hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan sebagaimana kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ketiga, yang demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kemiskinan lekat sekali dalam kehidupan Yesus. Hampir sepanjang waktu dan sepanjang saat Tuhan Yesus bertemu dengan orang miskin, sehingga hatinya pun demikian penuh dengan belas kasihan. Dan ini pula yang membuat ia berjalan dari satu daerah ke tempat lain, yaitu ingin memberitakan kerajaan Allah yang di dalamnya adalah ketika seseorang ingin menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemiskinan. Disitulah Tuhan hadir di dalam kemiskinan, Tuhan hadir di dalam kelemahan, sehingga setiap kelemahan-kelemahan itu akan mendapat bimbingan Tuhan, akan mendapat penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 4 23 sampai 25, yang demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melencapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menerima pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Mereka yang datang tidak hanya dari Galilea, tetapi juga daerah lain yang disebut dengan daerah orang kafir, atau kita sebut dengan daerah seberang sungai Yordan, atau juga dikatakan sebagai daerah 10 kota atau Dekapolis, yang banyak dihuni oleh orang Yunani, kemudian juga bangsa-bangsa lain yang ada di sana. Sesungguhnya kemiskinan itu telah terjadi sebelum Yesus lahir, tetapi juga 3 abad kemudian penderitaan yang menyebabkan kemiskinan itu juga terjadi. Hal ini pernah dikatakan oleh seorang bapak gereja yang bernama Yohanes Chrysostom. Yohanes Chrysostom mengatakan bahwa ketika dia melayani, maka dia pun menemukan kemiskinan itu masih merajalela pada masanya. Tetapi dia mengatakan bahwa abad-abad sebelumnya penderitaan orang-orang Yahudi atau penderitaan orang-orang di Jazirah Palestina itu telah dirasakan. Jadi ketika masa Yesus pun sebetulnya banyak orang juga mengalami kemiskinan. Bahkan sebelum Yesus lahir pun sudah mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kemiskinan itu sangat lekat. Mengapa mereka miskin? Karena struktur itu menyebabkan dia miskin. Orang-orang itu miskin karena mereka ada dalam penjajahan. Bagaimana orang tidak miskin kalau cukai atau pajak itu demikian tinggi, melangit, bahkan kadang-kadang dipungut lebih banyak daripada yang seharusnya. Oleh karena itu mereka pun akhirnya menjadi miskin. Demikian juga dengan upeti-upeti. Kalau mereka menanam sesuatu, menanam gandum misalnya, upeti yang dibebankan pun besar, sehingga mereka pun mengalami kemiskinan yang seharusnya cukup untuk keluarga mereka, cukup untuk handetolan mereka, tetapi ternyata juga tidak cukup, karena upeti itu ya yang menyebabkan mereka miskin karena penjajahan Romawi.
Tetapi juga di sisi lain, para imam-imam juga mensyaratkan hal-hal yang menyebabkan juga mereka miskin. Karena ketika mereka mempersembahkan sesuatu, maka dia harus membeli dari para imam-imam. Sehingga kisah ketika Yesus membersihkan Baitul Allah, maka kita tahu bahwa di situ ada praktek-praktek yang sebetulnya menindas rakyat jelata, sehingga mereka pun bisa dan dapat mengalami kemiskinan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus dengan orang ini sangat jelas. Ketika Yesus berjumpa dengan orang Siro-Fenisia, ketika Yesus berjumpa dengan tentara Romawi, ketika Yesus berjumpa dengan seperempuan Samaria, itu adalah orang-orang di sekitar Yesus yang mengalami masalah dan bukan orang Yahudi. Tapi demikian juga Yesus juga lekat dengan kemiskinan di lingkungan Yahudi. Kita lihat misalnya perjumpaan Yesus dengan Bartimius. Kita juga jelas sekali melihat bahwa kemiskinan itu juga nampak. Kisah perumpamaan tentang Yesus dan Lazarus si miskin itu juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya kemiskinan itu dialami oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, disitulah kita tahu bahwa ada hal-hal di mana mereka mengalami kemiskinan. Di dalam bahasa Yunani, miskin itu dikatakan sebagai petokos, atau kalau jamaknya adalah petokoi. Tetapi di dalam bahasa Yunani juga ada yang namanya penes, atau kalau kita lihat cara jamak itu penetes. Penes jadi penetes. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya dari dua kata miskin itu kita bisa lihat, kalau petokos adalah kemiskinan yang sungguh-sungguh miskin. Kalau penes itu miskin, tetapi masih ada kemungkinan bagi dia untuk hidup, bagi dia untuk mendapatkan sesuatu. Karena miskin, tapi dia masih bekerja, mungkin sebagai buruh atau sebagai apa saja di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, petokos inilah yang dilihat Yesus menjadi salah satu topik dari pelayanannya di dalam dunia ini. Miskin dalam arti petokos itu paling tidak ada 5 arti yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah petokos itu adalah orang miskin yang dalam hal ini dikatakan sebagai orang telanjang. Orang telanjang bukan berarti dia kemudian tidak berpakaian sama sekali seperti orang gila, tidak. Tetapi orang telanjang itu artinya orang yang tidak memiliki jubah sebagai penghangat diri ketika dia tidur di malam hari. Kita tahu bahwa di Palestina itu mengalami masa-masa yang terkadang panas, terkadang juga ada musim dinginnya yang juga hebat dan mencekam. Dia tidak bisa membeli jubah karena dia miskin, dan dia tidak bisa membeli jubahnya itu. Oleh karena itu, inilah juga termasuk orang miskin, karena dia tidak mampu membeli jubah atau selimut untuk mengangkatkan diri di waktu malam. Yang kedua adalah orang sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang sakit juga dikategorikan sebagai orang miskin. Mengapa demikian? Sakit dalam hal ini adalah orang yang sakit tapi tidak punya kerabat. Dia tidak punya sanak saudara. Dia tidak punya orang untuk mengurusi dia. Dia tidak mampu membayar orang supaya dia bisa diurusi atau dia bisa dirawat oleh orang lain. Ini juga adalah orang miskin. Dia tidak mampu berobat dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang miskin adalah orang yang kelaparan karena dia tidak mampu memberi makanan untuk hidup. Dia menjadi peminta-minta karena dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Sehingga dia sering mendapatkan sedekah dari orang lain di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, orang miskin itu adalah orang yang mengalami difabilitas, yaitu orang yang cacat. Dia diasingkan ya karena memang pada waktu itu ketika orang mengalami cacat, dia harus diasingkan. Dan dia tidak boleh bekerja. Dalam hal itu, orang kusta termasuk di dalamnya. Dan jenis penyakit-penyakit lain yang memang sulit disembuhkan. Borok, nanah, darah, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk orang miskin. Dan dia tidak boleh bekerja. Dia dihidupi oleh orang-orang di sekitarnya.
Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dan Saudara, orang miskin itu adalah janda dan anak-anak yatim. Janda dalam hal ini adalah janda yang tidak punya keluarga, mungkin juga tidak punya anak. Itu juga dianggap miskin. Dan secara budaya dan sosial mereka juga tidak boleh bekerja. Mereka dihidupi oleh kelompok masyarakatnya yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu dan Saudara, 5 jenis orang miskin itulah yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Beberapa hal yang bisa kita lihat bagaimana sikap Yesus terhadap orang miskin. Inilah yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memiliki panggilan terhadap orang-orang miskin. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di situ ada kata membebaskan orang-orang tertindas. Kata tertindas dalam hal ini juga termasuk di dalamnya ada orang yang menderita, orang yang teraniaya, dan orang miskin. Ya, kemudian yang kedua, Bapak, Ibu dan Saudara, sikap Yesus terhadap orang miskin. Yesus memberi makan mereka. Kalau kita membaca kisah 5 roti dan 2 ikan, itu menunjukkan kasihnya kepada mereka. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Tuhan Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. 5.000 orang itu adalah orang laki-laki, tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Dan mukjizat Tuhan terjadi. Sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Kalau kita juga membaca di dalam Matius pasal 5 yang tadi kita baca di awal, itu adalah bagian yang ketiga, yaitu memberikan penghiburan kepada orang-orang miskin. Dalam hal itu kita bisa membaca sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Seorang profesor perjanjian baru yang bernama Wolfgang Stegemann, dia mengatakan, Injil adalah dasar dan ungkapan pengharapan, percaya pada diri sendiri, serta membangkitkan solidaritas orang-orang miskin. Itu pernyataan Wolfgang yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, Injil adalah dasar dan ungkapan kesadaran tentang problema, tentang kemiskinan, dan tentang solidaritas. Tuhan Yesus meletakkan dasar pelayanan atas orang miskin dan membangun serta membentuk solidaritas yang harus berkembang pesat. Profesor A. Van Harnack mengatakan demikian. Hampir sebagian besar khotbah Yesus itu berisi tentang kasih dan pertolongan. Di dalamnya termasuk adalah kritik sosial terhadap orang-orang yang berpunya dan berpihak kepada orang miskin. Juga kritik terhadap penguasa dan kaum keagamawan yang lebih memikirkan spiritualitas legalistik daripada membangun solidaritas atas orang miskin. Bapak, Ibu dan Saudara, kemudian yang kelima, Tuhan Yesus juga melakukan kritik terhadap mereka yang kaya yang tidak tergerak oleh mereka yang miskin. Misalnya kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 28 mengatakan, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini juga adalah kritik Yesus terhadap kepedulian dan terhadap solidaritas atas orang miskin. Secara eksplisit Tuhan ingin mengatakan bahwa kekayaan tidak dibawa ke hadapan Allah, tetapi kekayaan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui sikap peduli dan menumbuhkan solidaritas kepada samanya. Iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan, karena sungguhnya iman itu
tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Iman tumbuh, iman yang hidup, itulah iman yang benar. Bukan iman yang tidak bertumbuh atau iman yang tertabur di tanah kering, yang kemudian hilang dimakan oleh burung-burung di udara. Dalam hal ini jelas sekali kita melihat bahwa sabda Yesus pada Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ini adalah bentuk solidaritas bagi orang-orang kaya kepada orang miskin. Supaya apa? Justru mereka yang miskin itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ini satu bentuk kritik kekayaan yang tidak digunakan oleh sebagaimana mestinya, yang tidak diberikan atau tidak membantu atau solidaritas pada orang miskin, justru akan membuat mereka tidak menemukan Tuhan, tidak menemukan kasih yang nyata, tidak menemukan belas kasihan yang muncul dari diri Tuhan. Kata splangit somai atau belas kasihan itu tidak muncul dari kedalaman hatinya atau pikirannya atau apalagi tindakan tangannya. Jadi kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa solidaritas itu adalah ketika orang kaya mendukung yang lemah, mendukung yang miskin, orang yang kuat mendukung yang lemah. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, disinilah kita tahu bahwa kata berbahagia atau makarioi kalau dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa itu adalah berkat. Berbahagialah itu sesungguhnya menggunakan kata bless, makarioi, diberkatilah orang atau diberkatilah orang miskin. Ketika mereka mengalami kesusahan, maka dukungan saudara-saudara sangat diperlukan. Dan disinilah terbangun solidaritas bersama. Bagaimana yang kaya mendukung yang miskin, yang lemah, yang kuat mendukung yang lemah. Dan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kisah Lazarus menunjukkan bahwa miskin adalah menjadi bagian dari kerajaan surga. Karena ketika Lazarus mati, maka dia dalam pangkuan Abraham. Karena dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan penderitaannya itu membuat dia mati. Sakit penyakitnya membuat dia mati, kemiskinannya membuat dia mati. Tetapi justru orang kaya itu dia mati dalam kekayaannya, tapi dia tidak menemukan surga di dalam dirinya. Dia pergi ke tempat yang menyala-nyala dan bahkan dia mengatakan, tolong, biarlah pesan hidupku katakanlah kepada saudara-saudaraku yang masih hidup. Sahabat yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Disitulah kita tahu bahwa solidaritas miskin kaya sangat penting. Malah bersama kita membangun solidaritas itu. Kalau saat ini kita mengalami masalah-masalah yang sulit, banyak saudara-saudara kita yang mengalami masalah yang sukar. Kita belajar untuk bersama-sama membangun atau memupuk rasa solidaritas. Kita pupuk hasrat dan kegairahan mengasihi Tuhan terhadap sesama kita. Kerajaan Allah biarlah itu menjadi nilai-nilai yang hadir di dalam hidup kita sekalian, yang terasa bergulir terus-menerus dan membangun masyarakat kita. Bukankah kebenaran, kasih dan perdamaian itu adalah benih yang harus kita taburkan, benih yang terus bertumbuh di dalam hidup kita dan membangun semua orang. Kitalah yang membangunnya dari cucuran air dari Tuhan, dan kitalah yang merawatnya, kitalah yang membangunnya. Tuhan ingin supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menjadi kedirian orang yang keluar mencuat dari kedalaman hatinya, memberitakan tentang Yesus yang hadir, sehingga setiap orang miskin akan menemukan kerajaan Allah itu juga hadir di bumi ini. Tidak hanya terasa di surga, tetapi juga hadir di bumi ini. Demikian juga dengan orang kaya, menemukan kerajaan Allah juga hadir di bumi ini dan terasa juga di bumi ini. Dan ketika di surga, maka orang yang miskin dan kaya akan bersama-sama menikmati perjamuan Buddha, perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi yang sungguh-sungguh hangat dan menyenangkan.
Kiranya Tuhan memberkati kita dan rahmat-Nya menyertai kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan memancar dalam hidup kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kasih kemuliaan-Mu Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman itu membangun kami. Kami boleh menemukan kehidupan, solidaritas, kaya dan miskin. Menemukan saudara-saudara kami yang memiliki lebih akan membagi kepada mereka yang kekurangan. Membangun kebersamaan di tengah-tengah kami, sehingga kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kami, yang nyata, yang terbukti, yang terbangun bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami berjanji bahwa kami ingin melakukannya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami percaya bahwa rahmat kasih anugerah-Mu menyertai kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami ingin sungguh-sungguh berdoa buat segala hal yang terjadi di sekitar kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Kami percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan dari kedalaman hati kami, maka Tuhan mengerti bahwa apa yang Tuhan sungguh-sungguh ingin lakukan buat kami. Janganlah kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kami berdoa untuk hari ini ketika banyak saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik melalui live streaming ataupun melalui streaming atau online audio dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memimpin mereka semua. Kami percaya bahwa mereka semua boleh berjalan dengan baik. Semua boleh hadir dalam kasih karunia anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini melakukan ibadah bersama dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati baik saudara-saudara kami yang ada di Kalangse ataupun tempat-tempat lain di GKMI Semarang maupun cabang-cabangnya. Tuhan berkati mereka semua. Atau mereka yang melakukannya juga di GKMI yang lain atau di gereja-gereja yang lain tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkati dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami semua yang saat ini sedang menderita dari sakit penyakit dan kelemahan, khususnya menderita karena virus corona yang sedang melanda. Tuhan berkati, Tuhan jamah mereka satu persatu Bapa. Hadirlah tengah-tengah mereka, lawatlah mereka baik di rumah sakit ataupun di tempat-tempat lain ataupun di tempat-tempat karantina. Berilah mereka penghiburan sehingga kasih karunia anugerah-Mu menyertai mereka. Mereka boleh mendapatkan kesukaan. Mereka boleh mendapatkan lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pemerintah bangsa kami untuk Bapak Presiden yang sudah merencanakan banyak perkara sehingga boleh mencukupi kebutuhan bangsa kami. Segala dukungan-dukungan logistik dan lain sebagainya. Tuhan berkati mereka semua sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bapak Jokowi dan didampingi oleh para menteri. Tuhan jamah mereka sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan baik dan bahkan terbaik. Kami juga berdoa untuk Pak Ganjar selaku gubernur kami. Tuhan berkati, Tuhan pimpin sehingga bantuan-bantuan yang akan dilakukan pun boleh dirasakan oleh banyak orang. Dirasakan juga semua orang baik di daerah-daerah perkotaan maupun di pelosok-pelosok desa. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Melalui pemimpin kami Bapa, kami percaya bahwa segala bantuan dapat disalurkan dengan baik. Juga untuk pemerintahan kota kami, kota Semarang, Tuhan berkati sehingga Pak Hendi selaku wali kota pun dapat melakukan dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang kelewatan oleh karena kegagalan pendataan, tetapi biarlah semua orang boleh merasakan kasih pemerintah kami kepada mereka semua. Kasih Tuhan boleh menyata
dan mereka boleh tercukupi kebutuhannya. Terima kasih Bapa. Kami berseru dan berdoa juga untuk para pemimpin di tempat-tempat kami, di rumah sakit, baik di swasta maupun di negeri. Kami percaya bahwa mereka adalah pemimpin rumah sakit yang baik. Mereka ada dokter-dokter yang cakap, mereka ada perawat-perawat yang cakap, sehingga mereka pun boleh merawat dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, sehingga setiap orang yang berjumpa di dalam sakit penyakit mereka, berjumpa dengan suster dan dokter, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan juga bahwa mereka adalah alat tangan Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Jamah. Kami juga berdoa untuk sebuah pelawatan Tuhan di seluruh dunia, khususnya di kota kami atau di negara kami Bapa, bahwa kasih karunia anugerah Tuhan menyertai. Kami percaya lawatan-Mu Bapa akan memporak-porandakan virus ini, sehingga virus ini boleh lalu dari negara kami, bahkan boleh lalu dari dunia ini Bapa. Kami menyerahkan mereka semua dan bimbing kami untuk melakukan hal-hal yang baik sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Hidup bersih, kemudian juga untuk sementara tidak bersentuhan dengan orang lain dan tidak melakukan kerumunan, sehingga virus ini tidak dapat menjangkiti seorang dengan yang lain. Tuhan pimpin kami, berilah kesadaran kepada kami, supaya kami bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya doa kami ini sepenuhnya di dalam nama Bapa yang mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Doa ini kami panjatkan sepenuhnya. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau buka
Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.